Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Berbahagia sekali, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama terkait dengan keuangan dan perbankan syariah. Bicara tentang keuangan dan perbankan syariah, ini tentu salah satu bagian dari sektor ekonomi Islam. Di ekonomi Islam ini luar biasa karena memiliki sektor yang komprehensif. Jadi tidak hanya sektor real, tentu tentang barang dan jasa, ya. Di sana ada misalnya halal industri, kemudian dari si jasa misalnya halal tourism dan seterusnya. Nah, di sektor keuangan ini luar biasa banyak. Jadi ada perbankan syariah, ada IKNB, industri keuangan non-bank syariah, dan juga pasar modal yang ini sangat komprehensif lengkap, ya. Nah, di sisi lain ada sisi keuangan juga yang tidak ada di keuangan konvensional, yakni keuangan haji yang dikelola oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah BPKH. Nah, di sisi lain juga ada sektor sosial, charity. Nah, di sini ada sektor keuangan yang sifatnya wajib, ya. Di sana ada zakat, ya. Kemudian yang sifatnya sunnah itu adalah ada wakaf, infak, sedekah. Sehingga dengan demikian ekonomi Islam itu memiliki cakupan yang luar biasa banyak. Dari sisi sektor-sektornya melebihi dari ekonomi yang biasa, dan dalam konteks landscape-nya itu kalau kita lihat di Indonesia, landscape terkait dengan keuangan syariah di Indonesia ini juga komprehensif sekali. Di sana ada sisi terkait dengan industrinya, ya, di perbankan, IKNB, ya, kemudian pasar modal secara khusus, dan kemudian ada yang sifatnya sektor sosial. Nah, di situ ada dana haji yang dikelola oleh BPKH dan juga tentu Kementerian Agama, karena dalam pelaksanaannya ibadah haji tentu operatornya adalah Kementerian Agama. Di sana ada regulator, ya, ada supervisor, dan juga ada lembaga yang mengeluarkan fatwanya. Jadi tentang ketentuan syariahnya ada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan pihak otoritatif dalam mengeluarkan rambu-rambu kepatuhan syariah dari semua lembaga keuangan syariah di negara kita. Nah, di sisi lain terkait dengan hebatnya keuangan dan perbankan syariah ini, di semua sektor tadi ekonomi Islam itu terintegrasi. Jadi antara sektor real dengan sektor keuangan itu terintegrasi dalam wadah yang namanya ekosistem ekonomi halal. Nah, ekosistem ekonomi halal ini mencakup dari sisi input, misalnya dari penyediaan bahan, terkait kaitannya dengan bagaimana faktor produksi, ya. Itu di sana ada potensi pembiayaan dan investasi. Di sini masuk sebenarnya input, ada keuangan dan perbankan bisa masuk di dalamnya. Baik itu sektor makanan, minuman, tekstil, farmasi, dan yang lain-lain yang itu diunggulkan, ya. Kemudian manufacturing, production, itu juga pengolahan bahan baku, ya, dari produksi itu. Karena proses pengolahan juga butuh dana, itu juga sektor keuangan bisa masuk di dalamnya. Nah, setelah barang itu jadi, tentu ada proses distribusi, dipasarkan, didistribusikan, ya, melalui distributor, ada wholesale-nya, ya, ada retail-nya, dan di sini ada potensi besar untuk misalnya kaitannya dengan LC untuk ekspor, ya, untuk produk-produk tadi bagaimana bisa diekspor ke luar negara, tentu juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, di sisi consumption, ya, pembelian produk oleh konsumen, di sini juga bisa terintegrasi antara yang sektor realnya, ya, konsumsi adalah bagian dari sektor real, dan sektor keuangannya, misalnya ketika dalam mengkonsumsi, ya, membutuhkan pembiayaan, pendanaan dari lembaga keuangan syariah,
tentu bisa masuk di dalamnya. Dengan demikian, dalam konteks ekonomi Islam secara keseluruhan, baik dari sektor real, sektor keuangan, itu saling terintegrasi dalam sebuah wadah ekosistem ekonomi halal. Nah, kalau kita lihat dari sisi core-nya, halal ekonomi yang ada di negara kita dan di dunia, parameternya itu ada dari sisi food, ya, makanan. Ini sebagai global halal ekonomi juga sama parameternya di negara kita. Finance, keuangan, ya, jadi termasuk dalamnya tadi ada perbankan dan IKNB, pasar modal, ya. Clothing, jadi kaitannya dengan pakaian dan seterusnya, tourism, media, pharmaceutical, dan kosmetik. Nah, dengan demikian ketika kita lihat semua sektornya ini, karena dari sisi keuangannya sudah semakin lengkap, kemudian dari sisi sektor yang mendukungnya, misalnya lembaga pendidikan juga semakin banyak, di sisi lain juga masjid, pesantren, ya, lembaga-lembaga keagamaan itu juga sangat banyak, ya, yang kemudian terlibat di dalam pengamalan ekonomi syariah. Nah, dari regulasi di sana ada banyak lembaga pemerintahan, ya, yang terlibat di dalamnya, ya, OJK, BI, LPS, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan yang lain-lain. Ini memang sesuatu yang sangat menjanjikan bahwa ekonomi syariah di Indonesia itu bisa dibumikan. Nah, dalam hal ini ekonomi syariah itu memiliki keunggulan ketika dibumikan di negara kita. Apa keunggulan utamanya? Bahwa keuangan syariah itu selalu memiliki dua aspek utama, ya, dua aspek utama dalam praktiknya. Yang pertama apa? Yakni filosofi risk sharing, atau terkait dengan pembagi terkait dengan resikonya antara pemilik modal dengan yang menjalankan usaha. Nah, dalam praktiknya ada di sana ada mudharabah, ada musyarakah. Nah, kemudian instrumen-instrumen yang lain di situ juga menggambarkan tentang filosofi risk sharing. Kemudian yang kedua, bahwa untuk membangun sosial ekonomi terkait dengan bagaimana pembangunan masyarakat, ya, ekonominya bisa semakin maju, itu menggabungkan antara bisnis real dan instrumen keuangan dan filantropi sekaligus. Karena tadi kaitannya dengan misalnya untuk filantropi yang ada zakat, ada wakaf, infak, sedekah, itu juga bisa sekaligus sebagai sumber untuk peningkatan sosial ekonomi masyarakat kita. Nah, dengan demikian ketika keuangan syariah itu dijalankan, maka itu akan mendukung ekosistem dari sisi industri halal itu sendiri, dan di sisi lain juga bisa sebagai ikhtiar untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan inklusi keuangan karena luar biasa banyak, dan juga menggerakkan UMKM, karena dengan UMKM ini ekonomi bangsa kita itu bisa tahan, ya, karena UMKM adalah salah satu pilar dalam ekonomi nasional kita. Nah, di sisi lain juga pada tahap selanjutnya itu bisa pencapaian pada SDGs, ya. Ya, bagaimana ekonomi syariah itu membangun ethical and moral ekonomi, sehingga perilaku ekonomi masyarakat itu selalu dilandasi etika, dilandasi moral yang baik. Nah, kenapa kita optimis bahwa membumikan ekonomi keuangan perbankan syariah di negara kita itu ke depan adalah sangat baik? Ini tidak lepas dari bahwa perkembangan regulasi yang diikuti dengan peningkatan ekosistem industri perbankan dan keuangan syariah di negara kita itu semakin bagus. Kita lihat misalnya regulasi dan kebijakan terkait dengan ekonomi keuangan itu mencakup semua aspeknya. Dari sisi perbankan itu sudah ada regulasi yang kuat, asuransi syariah juga demikian, sukuk atau surat berharga syariah negara juga demikian, ya, zakat, wakaf, dan semua itu sudah dijamin oleh payung hukum yang jelas, sehingga keberlangsungan usaha ke depan itu juga semakin kuat. Nah, di sisi lain negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dan juga merupakan negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia.
Jadi menurut catatan lebih dari 5.000 institusi keuangan syariah di negara kita, yaitu terdiri dari perbankan syariah, asuransi syariah, modal venture syariah, ya, BPRS, termasuk LKM, lembaga keuangan mikro syariah, BMT, dan yang lainnya. Nah, walaupun di semua aspek itu ada isu-isu dan kendala yang ada di dalamnya. Misalnya dari sisi perbankan syariah, itu belum optimalnya terkait dengan pemanfaatan produk oleh pemerintah sendiri, ya. Walaupun pemerintah tadi terlihat mendukung, akan tetapi ini belum sepenuhnya digunakan oleh pemerintah, dalam ini kementerian dan kementerian. Nah, misalnya kasus yang terakhir BSI case, ya, ini tentu ini menjadi perhatian semuanya, bahwa apa yang terjadi di BSI itu juga memang menjadi pelajaran yang luar biasa bagi perbankan syariah secara keseluruhan, dan sebenarnya tidak hanya bank syariah, jadi perbankan secara keseluruhan. Bagaimana di era digital ini ketahanan, ya, resiko terkait dengan serangan-serangan yang sifatnya cyber itu betul-betul harus dilakukan dengan mitigasi yang luar biasa. Nah, di keuangan mikro ini juga masih banyak, ya, kendala-kendala yang harus dilakukan, ya, termasuk pasar modal syariah misalnya yang masih didominasi oleh negara, ya, walaupun pasar modal syariah ini berkembangnya sendiri aset juga luar biasa, ya, akan tetapi masih banyak hal yang harus diperbaiki di sana, termasuk misalnya pasar sekunder yang belum begitu liquid untuk yang syariah. Nah, kemudian dengan keadaan yang demikian ini, maka kita sebagai umat Islam, ya, dan ini karena sebenarnya ekonomi syariah, keuangan perbankan syariah itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi inklusif untuk semua masyarakat negara kita. Ya, sudah saatnya, walaupun ada kendala terkait yang tadi keuangan perbankan, dengan berbagai data tadi kita saatnya untuk bisa berhijrah kepada keuangan dan perbankan syariah. Apa alasannya? Biasanya kalau orang hijrah itu alasannya dari beberapa hal. Yang paling tidak ada alasan rasionalnya, ada alasan agamanya. Kalau alasan agama jelas, jadi kalau berhijrah ke ekonomi syariah itu tentu yang dikonsumsi adalah yang halal dan thayyib, insya Allah selamat dunia dan akhirat, yang berarti kita sebagai hamba Allah itu patuh dan tunduk kepada petunjuk Allah, dan itu berarti bagian dari beribadah, juga melaksanakan perintah Allah, udkhulu fis-silmi kafah, berislam secara kafah, tidak hanya dari sisi ibadahnya tapi juga dari sisi muamalahnya, dan itu juga tentu akan mengantarkan orang kepada berakhlak dan beretika ketika beraktivitas ekonomi. Nah, alasan rasionalnya bahwa hakikatnya sebenarnya di dalam orang bermuamalah dengan keuangan dan perbankan syariah itu sebenarnya memiliki profit, memiliki keuntungan yang menarik, yang kira-kira kalau dibanding dengan yang lainnya itu setara lah. Artinya itu menarik. Jadi sudah halal dan juga masih mendapatkan keuntungannya. Nah, di sisi lain, semua kebutuhan terkait dengan layanan keuangan dan perbankan itu tersedia semua. Kemudahan teknologinya itu juga setara dengan yang ada yang di sebagai pembandingnya, ya. Mobile banking. Jadi bahkan di dalam pasar modal syariah itu juga semuanya sudah digital semua. Dan yang pasti bahwa keuangan perbankan syariah, ya, ekonomi syariah itu legal, mendapat dukungan dari pemerintah. Dan ini juga merupakan bagian dari tren yang menjadikan lifestyle, dan yang pasti tentu akan menenteramkan jiwa dan akal kita. Maka dengan alasan-alasan yang secara agama sangat kuat, secara rasional sangat kuat, maka kita perlu hijrah untuk ke ekonomi syariah. Apa langkahnya? Yang pertama, ya, kuatkan tekad dan kokohkan iman, ya, karena kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita ingin hasanah di dunia dan di akhirat. Nah, itu berarti tekad harus kuat, kokohkan iman. Kemudian yang kedua, ya, pahami dan dalami, pilih yang terbaik. Karena pilihannya banyak, maka kita harus memastikan selalu update dan selalu memilih yang bagus, ya, yang terbaik, yang paling bonafit. Nah,
Kemudian yang berikutnya tentu adalah bagaimana tekad untuk mengamalkan halal lifestyle. Halal lifestyle ini ya tentu karena kebutuhan tadi semuanya sudah dipenuhi, ya, itu adalah berarti kalau orang mengamalkan untuk yang sesuai dengan syariah, berarti halal lifestyle-nya itu berjalan. Nah, kemudian yang terakhir tentu yakinkan diri halal is the best, ya. Halal is the best choice, yang ini perlu kita yakinkan pada diri kita, karena halal itu tidak hanya menenteramkan jiwa tapi juga menyehatkan. Nah, ini perlu kita yakinkan betul agar kita melangkahnya itu adalah semakin kuat. Nah, dengan demikian kalau kita melakukan hijrah itu insya Allah akan menjadikan kita sebagai orang yang melaksanakan tugas seorang muslim dengan sepenuhnya, dengan sebaiknya. Karena kita diperintahkan untuk berislam secara kafah, berislam dalam semua syariatnya, dan kemudian juga kita diperintahkan ibadah. Nah, tentu ibadah ini tidak hanya mahdoh, muamalah adalah bagian dari ibadah yang harus kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan ini mengantarkan dan menguatkan kita untuk semakin yakin melangkah hijrah untuk melaksanakan dan mengamalkan ekonomi dan keuangan syariah dalam kehidupan kita dan menjadikannya sebagai lifestyle dalam kehidupan kita. Terima kasih, mohon maaf bila kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.